Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset terhadap Indonesia. Hasil risetnya diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang adalah Indo-Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi akhirnya bapak-bapak, Bu Siti Fadilah Supari langsung menutup laboratorium Namru 2 milik Amerika. Kenapa? Begitu beliau sidak, ternyata apa, Pak? Di dalamnya diciptakan senjata-senjata biologis. Itu beliau bayangkan kalau itu disuntikkan di pipa PDAM Jakarta, berapa juta manusia yang mati. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Siti Fadilah Supari ternyata terbukti. Ada pesawat charteran milik Argentina mendadak karena kerusakan mesin di Bandara Pudong, Cina. Nggak tahunya di dalamnya ada 3 anggota CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Terus ada 1 dari Indonesia, dari Namru 2. Kemudian 2 dari negara Eropa. Ternyata pesawat yang turun mendadak ini tadi di Bandara Pudong itu isinya virus, Pak, yang akan disebarkan lewat udara. Akan disebarkan di kawasan Afrika. Untuk apa? Membunuh orang Afrika. Ini. Jadi dampaknya itu besar, Pak. Proyek Codex Alimentarius ini. Itu dokter-dokter melakukan riset. Itu dampaknya itu 40 tahun setelah itu. Nah, akhirnya Dr. Gerrit Even, konferensi pers di Brussel, Belgia. Apa? Ternyata gerakan Codex Alimentarius itu bisa dilawan dengan Tibun Nabawi. Sehingga akhirnya Dr. Gerrit Even, itu tokohnya Zionis Yahudi di Brussel, Belgia, marah dia, Pak, bahwa gerakan Tibun Nabawi itu teroris. Jadi kalau kita minum madu itu teroris. Kita minum habatus sauda teroris. Kita minum minyak zaitun teroris. Kita minum air zam-zam teroris. Kita bekam syar'i teroris. Itu, Pak. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Siti Fadilah Supari baru saja saya undang ke Malang. Ditanya oleh jamaah, Bu, bagaimana tentang vaksin? Saya menolak. Coba, mantan Menteri Kesehatan, beliau tolak vaksin. Kenapa? Itu berbahaya bagi tubuh kita. Allah sudah ciptakan imun, itu sudah ciptaan Allah, jangan diganggu. Itu. Nah, bagaimana, Bu, yang sudah terlanjur sampai vaksin apa booster dan sebagainya itu? Ya kan? Bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Apa sarannya, Bu Profesor Dr. Siti Fadilah Supari? Seminggu yang lalu saya undang di Malang. Tibun Nabawi, minum madu, minum habatus sauda, minyak zaitun, air zam-zam, bekam syar'i. Insya Allah itu akan jadi penetra dari vaksin yang sudah dimasukkan ke tubuh kita. Itu sudah, itu kuncinya. Dan ke depan ini akan terjadi lagi virus-virus baru yang akan disebarkan di Indonesia.
Karena ini program depopulasi. Bahkan puncaknya nanti kita akan dipasang chip. Kalau enggak, otomatis kita tidak bisa bergerak. Ini jahatnya Yahudi. Ini yang jahatnya Yahudi. Makanya Tibun Nabawi ini benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus ittiba kepada beliau. Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi nanti ada virus-virus baru. Karena peperangan nanti bukan peperangan militer. Tapi sudah menggunakan senjata biologis. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan jamaah masjid kita. Selamatkan lingkungan kita. Makanya Profesor Dr. Siti Fadila Supari mengingatkan, ayo Tibun Nabawi, gunakan herbal, obat-obatan herbal. Ini Pak, ini solusi yang diberikan oleh beliau. Nah, kembali ke, kok enggak kena ini remote anunya. Double itu. Satu saja. Ya, yang satu dihapus. Nah, ya, klik. Nah. Bukan yang tadi. Bukan. Hapus. Ini dihapus aja. Apa tadi? Kesiagaan. Nah, ya. Sampai ke ini, ya. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang Zionis Yahudi mencengkeram Indonesia. Implikasinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Zionisme Yahudi di Indonesia ini. Bahkan sampai Jenderal Sumitro, ini Jenderal Angkatan Darat yang paling killer, Jenderal Sumitro. Beliau tulis buku diberi judul Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Beliau mengungkap gerakan Zionis Yahudi di Indonesia ini, ya Pak, itu sampai ini Ipolisasbut Hankam, semua lini dimasuki oleh dia. Bahkan kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflase saja. Itu ternyata digunakan operasi intelijen Mossad. Pengendalinya mana? Singapura. Itu pengendalinya. Makanya kenapa Ustadz Abdul Somad di stop? Tidak boleh masuk Singapura. Karena Singapura itu satelit Israel wilayah Asia Tenggara. Cukup takut terhadap seorang ulama. Karena dulu Singapura itu 93% Muslim Melayu. Nah, karena umat Islam Singapura waktu itu buta politik, yang dilihat cuma casingnya saja. Akhirnya paham Lee Kuan Yew, akhirnya dia pakai casing Islam, topeng Islam. Akhirnya Lee Kuan Yew pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, ya kan? Akhirnya umat Islam Melayu terhipnotis. Ini calon pemimpinku yang bagus. Sama dengan di Indonesia. Ahok pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, pakai sorban. Akhirnya umat Islam Jakarta mayoritas milih Ahok.
Padahal 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Haram hukumnya Allah sendiri dan Rasulnya. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 144 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturidu an tas'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Haram hukumnya. Tapi ternyata di Jakarta mayoritas umat Islam pilih Ahok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena min amplopi bin fulus. Ini padahal Ahok sudah disetting oleh Cina. 2019 Ahok harus jadi RI 2, 2024 Ahok harus jadi RI 1. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tapi Allah balas makar mereka dan Allah